Guys, sebelum dilanjut, yang belum nonton part 1 bisa nonton video yang ini ya. Tapi kalau udah nonton, ayo kita lanjut. Berantakan begini ya nih, kucing ini bandel banget nih. Nggak ada yang bener. Iya nih, kucingnya memang sangat amat barbar di sini ya. Barbar sini banget. Sebenarnya ada 3 ekor sini, bos. Ah, ini induknya nih. Nah, induknya nih. Jalan dong, jalan dong. Ega jalan. Coba jalan Ega, dong. Ega. Sini ya. Nih guys ya, jalannya nih. Sini ya. Ega sini. Ega sini. Ega. Tuh, guys, tuh jalan. Tuh. Nah, tuh jalan. Tuh, jalannya ugal-ugal. Tuh, ugal-ugalan tuh. Karena memang dia ketabrak sama mobil, kita pelihara dan kita sayangi ya beginilah tuh. Jadi walaupun Asalnya dipegang gini nggak mau dia. Oh, galak. galak ya. Tapi karena kucing tahu liar dari sayang dia luar. sekarang udah tahu. Tuh, ya. Udah divaksin juga katanya dok ya? Iya, divaksin, juga pakai anti kutu, kalung anti kutu tuh, kalungnya. Jadi sampai dia sekarang keluar juga udah trauma kayak dok ya ngeliat dunia luar. betul. Kalau saya bawa keluar malah dia ketakutan pengen masuk lagi. Jadinya Frere kayak begini. Kayak kadal Mabuya, iya. Mabuya tapi plus gede. panana ya dok ya. Panana gabungan. Gabung Itu jadi lidahnya juga biru. Oh, lidahnya biru. Biru Oh, lidahnya. Jadi sama kayak panana. Makanya kalau orang nyangka kayak panana. Kayak panana, aku lihat juga awal kayak panana. Iya. Galak ini dok. Coba deh. Sini sini. Ini sih jujur. Pegang, Saya pegang, udah pegang. sekali gigit sobek. Cobain, Sobek, coba, tangan sobek. cobain. Ini gimana dok Dia cara gigitnya ininya? gini. Kalau gigitnya Cara gini. bersihinnya gimana dong ini? Kalau pup pakai ini, Bang. Pakai apa tuh? Manggilnya. Oh iya, tuh dia tuh. Ini tebal, luka Tebal. tebal. Ini biarpun dia gigit ke sini juga tidak akan tembus. Jadi ini sangat digunakan ya dok ya di betul. sini. Ya? Ini juga waktu saya pakai untuk burung hantu enak ke sini, pegang tebal. Oh iya ini mah tebal banget. Banget berapa lapis. Ini mah tebal banget guys. Nah, enak. Gimana? Itu kelebihannya burung hantu itu kan cakarnya sama itunya, paruhnya. Paruhnya, cakarnya ini kalau misalnya dicakar. Yang utamanya cakar karena paruh jangan gigit. kalau Cakarnya paruh. itu kalau megangin nyengkram nih. Yang keren kan. Pakai ini bisa Dan ya. itu kita tidak boleh motong kukunya. Nanti dia masih nyengkram. Kasihan buat dianya dok. Kasihan juga. Karena kita juga nggak boleh nyiksa juga gitu. Itu kan benar-benar sengaja itu kan. Iya benar. Kayak iguana dipotong kukunya, kasihan sebenarnya nggak boleh. Tapi kan orang-orang mungkin karena pengen gaya di punggung, disimpan di punggung. Sobek lah, sih, itu di baju bahu. sobek sih kalau misalnya nggak Sobek. di ini. Nanti kita lihat yang aslinya yang Ada. benar-benar tidak pernah dipotong-potong. Sebenarnya di situ juga masih ada sih guys, Ya, kura-kura ya. di Kita lihat ya guys belakang ya. ada, itu juga ada Nah, kesalahan ini dulu, mau lihat nih. Ini sebenarnya ada satu kura-kura yang waktu dulu tuh yang membuat saya sama Dr. Ervin itu punya ikatan perhewanan. Ya. Nah itu. Jadi di sini saya akan perlihatkan ya Iya tuh. bagaimana awal mulanya kita bermain di perhewanan. Iya nih. Jadi awalnya dari ini sejarahnya nih. Ini Kita tuh- mulai nih. Iqbal memberikan kura-kura ini itu pada masa dia waktu mau bimbingan skripsi. 3 tahun lalu ya dok? Ya, jadi masih segede gini loh. Kecil Segede gini banget. kecil Persimon, banget. Ya, namanya Persimon ya karena nama-nama yang memang lama-lama kita mesti punya nama. Dan si Persimon ini itu kura-kura yang sangat langka. Karena saya juga mencari di Google juga itu jarang ya? sekali ada yang menjual Honduran Wood Turtle. Karena Honduran Wood Turtle itu dia mempunyai ciri khas yang berbeda dengan hewan-hewan lain karena kura-kuranya lihat itu waktu kecil tuh jujur kecil tuh bagus banget karena ini dulunya Ada coraknya dok di sini. coraknya tuh ada Orange orange. Waktu kecilnya bagus banget, orange. Tapi setelah dewasa, nah itulah kenapa kalau kura-kura itu kadang-kadang waktu kecil lucu, sama lah kayak kura Brazil lah. Kita ambil kura Brazil. Jadi hitam. Kura Brazil tuh waktu kecil lucu, hijau warnanya kan udah jadi bulu kan. Jadi bulu. Nah kayak ini kan itu asalnya ada warna orange, sini sampai sini ngelingkar sini. Dan tapi yang masih ada sisa ya itu tangannya masih orange. Iya tuh itu masih orange. Tuh, Biasanya sih yang kayak gini yang Tuh, mirip-mirip kakinya. sama dia dan banyak tuh ornate ya. Dok. Iya. Ornate wood ya banyak Tewo tuh. dia. Atau kalau orang itu banyak yang Banyak punya. itu mah. Itu nggak masalah, tapi yang ini Kalau jarang beneran banget. jarang. Dan memang Kayaknya sampai udah jarang lagi, udah nggak pernah nggak ada datang nggak pernah ada masuk lagi karena Terakhir katanya waktu di situ dulu. juga udah dilindungi sekali Oh, karena nggak takutnya boleh ya? berkurang ya. Iya. Dan memang kalau untuk kolektor yang hewan-hewan kura-kura langka ini dicari. Karena masih jarang itu guys, Iya, apalagi jarang. udah segede ini ya. Dan jujur aja sampai berapa juta juga ada yang nawar saya tidak akan jual karena Story ya dok ya. satu histori persahabatan antara dosen dengan murid. Satu, keduanya juga di sini saya juga jadi banyak belajar kura-kura sama Iqbal. Karena jujur kalau untuk ular itu tahun 95 saya udah main ular. Ular banget namanya ular. Kalau orang bilang ular kadut lah, ular apa saya udah main ular. Dan saya simpan di praktek loh. Pakai Oh, iya? Tombong banget. Tapi ada yang satu lepas. Kalau saun air tengah atau di mana kaburnya. Tapi tempat ini tetap ada. Nggak tahu, mungkin di rumah tangga ya. Tapi mungkin ribut juga, tapi diem aja kita nggak tahu. Paling gede, udah hampir 1,5 meter lah. Makanya saya Masuk semenjak proses di situ gitu. saya agak trauma dan tidak lagi waktu kobra. Kalau ini mah aman kan? Kalau ini mah nggak kemana-mana dia. Akhirnya udah lama mulai binatang Iqbal ngingetin lagi, Dok, kura-kuranya ini jarang banget tuh langka Dok. Boleh juga, tapi segede gini kapan gedenya? Udah bilang kan Iya, kecil banget kan. kecil. Ternyata memang dengan kasih sayang lah dia dijemur tiap hari. Ya, Jadi sempat vakum, ada satu ini, Nah. sekarang jadi itu. Ya sekarang kembali lagi jadi banyak gitu. Iya. Dan Entah ini, aku salah atau aku ini bener juga, ini. ini juga dari Iqbal
ini dari Iqbal, itu juga kecil dulu, masih kecil banget. Waktu dikasih juga Si sama. Jack ya. Cuma katanya dia lagi ada masalah pencernaannya dong ya tuh, agak mencret Enggak, ya. beberapa hari 2 hari ini. 2 hari ini karena dia kemarin tuh beli pepaya, kayak pepayanya terlalu masih beyak gitu. Jadi dia akhirnya ngapa nanti itu juga sembuh sendiri kalau udah di obatnya. Tapi ini sama ini udah segede kumkum ya dok ini. Udah ya. Padahal itu udah kumkum lebih kecil dulu tuh. Ini lebih kecil Lebih kumkum. gede, iya lebih gedean kumkum dibanding. Tapi kumkum nggak tahu deh pertumbuhannya jadi nggak terlalu cepat. Padahal makannya banyak, nggak tahu Enggak, dah. kalau di sini sih kita banyak ini ya, banyak dikasih makanan-makanan yang berserat gitu. Jadi mungkin lebih ini. Jadi sebenarnya ini kenapa ditaruh tempat kayak gini? Karena memang di malam doang ya dok ya. Ini kandang malam. Kalau misalnya kalau siang dilepas di sana di depannya, depan. tapi ya sambil didatin juga kalau nggak diambil orang. ngeri ya dok ya di sini ya. Tapi kalau ini sih mungkin mikir 2 kali ngambil, berat banget supaya. berat banget ini. Coba aja. Ininya aja. Wah berat guys, ngangkutinnya udah berat guys. Di gini aja tuh. Saya udah tua loh, saya 58 tahun loh dari Iqbal tuh. 58 tahun loh, Iqbal masih muda. Dan tiap hari ini ya dok ya. Tiap hari ya kan. Jadi udah kayak berotot. Sulkata. Di sini juga ada Bearded Dragon lagi. Ya beda lagi ini yang red ya, dia Tapi ini mah nggak pakai bantal dok. dia nggak mau pakai bantal. karena dia dari awal tidak pernah diajak ketidur di kasur. Oh, apa sih itu? Sensi kayak mukanya juga kalau dia ya. Tapi warnanya ngeri dok ini. Merah banget warnanya. Kalau kena matahari bagus banget. Biasanya warnanya ya. Amat kinclong guys. Nanti kalau lagi dijemur kayak dia. Merah banget. Merah banget ya. Merah Dok, banget. Di sini nih mukanya tuh, merah. Mukanya guys. Merah banget. gendut Ini banyak yang lihat, Dok mau dilepas Dok. Enggak, saya masih banyak duit. Jarang ada yang dijual lagi dok sama dokter ya. Lebih ke Saya tuh dikasihin lebih ya. ke dikasih sama meninggal. Kalau nggak dikasih meninggal. Iya, masalahnya pantang pasti yang ngejual kayaknya kayak perlu duit banget gitu. Jadi ini baru yang di sini. Kita bakal ulang lagi, kita bakal lihat Di ada apa sini lagi dulu guys ya. Nah kita di sini guys ya. Ini jadi ada apa nih dok di sini dok? Ini adalah anak mini, tapi ini sudah keturunan kedua karena anak-anak beranak gitu ya. Dan selama ini karena saya mempunyai anak mini yang hampir mencapai 11 atau 15 ya. Wow. Dia kan beranak terus. Sekali beranak kan dia beranak bisa 3, bisa 4, kadang ada yang 5. Itu anaknya banyak banget dan akhirnya saya sumbang-sumbangan ke teman-teman ya. Ada Dr. Stefani, ada Pak Ilyas, banyak kasih bagi-bagi. Pasien-pasien dokter gitu ya? Iya, ada pasien sama teman-teman dokter juga dikasihin. Soalnya Emang iya sih, aku juga udah nggak pelihara anak mini dok sekarang. Karena soalnya memang kalau beranak banyak bukan banget. apa-apa. Satu, ternak mini itu kan memang lucu, bagus ya. Cuma kan pupnya itu repot. Pupnya repot ya? Pupnya repot, bau lagi kan. Pupnya bau kan. Kita lihat ya, ini ada kejutan nih. Makanya saya dikasih kebetulan teman saya seorang peternak begini, dia memberikan tips kalau seandainya mau bersih seperti ini tuh. Ini udah malam loh. Besok pagi kan udah bangun ya. Gitu kan ya? Itu tidak ada pup sama sekali. Lihat coba ya, ada tuh. Ada pup nggak? Nggak ada Bukan ada pup itu ya? Nggak ada pup. Kayak itu maksudnya lebih ke landaknya lebih kenapa bisa bersih segede lagi itu kan. gitu loh guys. Nah, lanaknya juga segede gini, boleh dilihat. Ini bukan lagi lanak tapi anak babi ya. Kita lihat. Iqbal berani megang nggak ya? Berani. Oh berani. Oh berani, lupa saya lagi lihat. Kalau Iya dia Iya. Kayak gitu ya? gigit. Ah kalau Tapi gigit mah nggak usah. tapi Ya. kalau udah apal Itu kayak mukanya sampai kayak kelihatan Kayak susah babi. ya, kayak iya benar sih. Kayak babi. Ini terlalu besar sih. Ini masa gitu. marah ya dok, dia marah ya? Tuh, kayak babi. Ini apa? Betina ini dok? Betina. Pernah beranak nggak dia dok? Saya nggak kawinkan lagi. Kawinkan lagi ya? Takut lagi beranak lagi. Tapi ini albino ya, matanya merah. Bisa segendut itu. Osilo matanya, osilo kena ini ke lampu. Soalnya dia emang nocturnal dan nggak suka Iya, terlalu lampu. banyak cahaya ya dok ya? Ya, dia nggak suka cahaya. Dan dah tuh, pupnya nggak ada. Ini tahu nggak, ini sewadah penuh begini, habis ya. Habis tiap hari gitu nanti ya? besok pagi, ini kan belum makan tuh. Dia keluarkan malam tuh. Dia kan malam nih. Nanti Udah besok habis pagi udah tinggal wadahnya aja. Dikasih makan ulet Hongkong gitu juga nggak dok? Apa enggak? Enggak, cuman ini aja. Karena takutnya ulat Hongkong bau, pupnya makin bau. Udah mau bau, Kan kalau dianya kita- juga udah gede, itu juga katanya pakai Iya, yang apa? diet itunya, Yang diet makanannya ya? diet ya. Soalnya makanan kucing yang diet. dietnya itu supaya dia menekan supaya jangan terlalu gendut. Kalau makanannya kita kurangin, biasanya saya banyak, stres dia. Kasian Yakin, ya, stres. takutnya malah nanti dia Ya, kesehatan. dia akan juga. stres dan mungkin tidak mau makan lagi. Ini masih ada lagi nih sebenarnya Ya, guys. sebenarnya ya gitulah, kita mah ini aja. Kita masuk ke ruangan yang lain. Ada kura-kura di sini. Dia nggak kabur apa dok? Sependek ini dok? Ini nggak kabur deh sependek ini. Dia udah dijinakin jadi nggak mau kabur. Udah nyaman dia ya. Masih ada. Ya, ini kebetulan ini kemasuk cerawan. unik ya karena si Benrokinya memang putih. Putih banget. Di rumah ada tapi hitam sih dia. Hitam, rata hitam. Tapi dia mah padahal mah nggak albino nggak apa ya dok ya. Nggak albino, cuma putih banget. Nah jadi si dada merahnya juga kalau menurut aku sih ini cukup cerah ya. Ya lumayan lah, tapi mau dilihat pakai angkat aja, kayak bukan ini aja binatang. Nih. Tuh.
Oh. Tapi nggak begitu merah sih, nggak tahu. Dia lebih condong merahnya ujungnya aja. Iya dok, emang macam-macam sih. Beda-beda. Ih bener kukunya tajam-tajam di sini. Tajam, nggak pernah dipotong tuh. Nah, guys, tuh. Dia mau palanya bisa ke belakang lagi kena gigit juga sih. Itu kepalanya bisa muter loh. Tapi iya sih. Dari belakang megangnya. Nah Kayak gitu. gini nih, yang ini. Tapi gitu juga enggak tuh. Tuh, lihat tuh. Tapi ke saya aja jangan ya. Mau gigit coba enggak? Pernah ngegigitnya kayak gini saya di rumah sakit banget. Ya. Kayak dijepit begini bener. Itu kan udah lancip ujungnya tuh. Gue pakainya tuh. Nih kalau dipelihara dari kecil tuh dia digini juga tuh. Tuh, dia diam tuh. Emang udah biasa. Ini juga kan suka dijemur, suka di apa juga kan dok keluar. Jadi memang dia sering dipegang orang guys, nggak cuma di. Jadi nggak dilepas gitu. Ini tiap hari diganti air juga dok. Ganti air tiap hari saya. Jadi dari sini ada ya? Dibuang langsung ke situ, nanti takut ada bekas-bekas lumut, bersihin dulu baru di ini lagi. Emang sebanyak ini dengan perawatan yang berbeda detail gitu berarti butuh waktu yang banyak kali dok tiap hari? Betul. Jadi saya mengatur waktu dari mulai jam 3:30 sampai jam 9:30 itu untuk mereka. Sisanya baru buat kehidupan lain. 10 saya istirahat sebentar, nanti jam 2-an praktek. Udah gitu aja tiap hari ya dok ya? Tiap hari ya. Tapi happy dok karena banyak kayak gitu ya? Saya bisa ada banyak mainan untuk mereka. Maksudnya kita bisa berbagai mainan, binatang-binatang apapun juga kita ajak main gitu loh. Ya, Kan emang seneng. ya. Ini lihat tuh kukunya tuh yang saya bilang kukunya. Ah, ini iguana nih. Tidur nggak ya iguana? Kalau nggak salah sih waktu dulu juga udah ada nih iguana ya. Iguana tidur. Ya tidur ya sudah lah kalau tidur mah ya. Malam ya waktu. Iya udah berapa ini kita udah jam 12 malam kayaknya guys. Tuh kukunya tuh, kalau kukunya tuh kukunya tuh. Ini soal layar jenis apa sih dok? Soal layar. Kayaknya beda deh sama di rumah. Beda, dia putih. Iya dia putih. Sering gigit yang di rumah mah. Ya kalau Siapa itu? Siapa itu? Emang agak barbar sih kalau soal layar tuh memang. Enggak ya nggak gigit yang ini mah ya. Balado. Coba aja yang Bapak pegang. Serius. Ini karena dia tahu baunya apa. Warnanya kok ini jenisnya apa dok? Soal layar apa tau nggak dokter? Soal layar Kan ada banyak tuh. Kalau nggak salah ya ini sopeng. Wah saya nggak tahu tuh. Sopeng, bantaeng kan ada kan yang Iya ada macam-macam. banyak. Ini sopeng kalau nggak salah. Makanya warnanya Oke. putih. Punya tajam banget ya ini ya. Tuh, Beda tuh, dengan tuh, daripada tuh, tembak. itu kalau misalnya dokter bawa keluar gitu berarti pada kecakarin ya sama dia. Pakai itu. Kita kemarin saya Oh, lupa iya, pakai ini benar. tuh. Tuh cakar tuh. Ini ada hewan yang paling unik sebenarnya di sini guys. Apa nanti dok kasih lihat ya dok? Yang lain dulu. Boleh. Ini tikus yang lumayan mahal ya, bukan tikus beneran ini. Satu biji 30 ribuan ini. Ini apa namanya? AFS. AFS, African Apa? Soft Fur. Ya. Lah. Tuh beranak tuh anaknya. Ini ibunya. Bapaknya? Bapaknya kabur. Kenapa banyak kabur? Tuh kan, lihat ya. Biarpun bawa pesing nih, biasa pesing lagi. Iya benar ya. Bawa pesing kan? Bau Ada pesing. kecingnya. Tapi emang tikus tuh resikonya bau pisan sih. Tapi kalau misalnya teman-teman yang mau budidaya tikus siap-siap Bau pesing. beda ruangan Nah, sih. bawa pesing. Padahal nih tiap bau pesing diganti tapi tetap aja. Tapi ini nanti kalau ada yang mau teman dikasih gitu. Soalnya kan jarang nih. Cuma udah indukan ya, kayak mencit ya dok ya berarti dia. Cuma ini mah gila galak ampun galak. Yang kecilnya aja dia kalau gigit loncat ini, kalau gigit cak. Jadi emang dia berusaha buat menyakiti ya? Menyakiti dia mah. Jangan salah ya. Dia sih mungkin karena takut juga ya. Mau coba deh, digigit. Si Adit dari Yang kecil, yang kecil. Nggak Ini punya yang kecil kali. nih, yang kecil tuh sobek. Tuh, yang kecil. Kita juga pernah, aku Tuh. juga pernah nggak sengaja digigit mencit kecil. Yang kecil bekak loh, ini bekak loh. Bekak, yang kecil. Yang kecilnya gigit. Ini berarti dia memang sebadannya kayak mencit ya dok ya? Nggak gede kayak red ya kalau dia ya? Segede gini apa yang gede nih? Ini segede ini udah indukan. Kayak mencitnya lebih gede lagi mungkin ya? Mencit tuh justru kecil segede gini. Yang gede tuh red kan, ada jenisnya tuh ada red, ada mencit ya. Tapi kalau mencit sama AFS gede sama AFS. Oh gede nah. Ini AFS gede. Kalau mencit tuh lebih kecil. Ini sebenarnya medium ya antara AFS sama red. Nah makanya ular-ular yang nanggun kasih ginian. Tapi ya gitu resikonya ya harganya mahal. Makanya Apalagi yang indukan kayak gini. orang ya. itu nggak mau rugi. Iya sih. Kadang-kadang gini loh, kalau kita ada yang melihara ular, ularnya nggak mau makan, dia bersyukur malah. Alhamdulillah ngurangin nggak maksudnya nggak dikasih makan gitu. Kalau saya mah malah mikir kalau nggak mau makan, jangan sakit. Dari Bahkan 2 ekor, bahkan jadi sekarang banyak ini jujur aja sekarang ini lagi in banget ya orang-orang yang melihara ular tapi tidak ada dana. Mereka nangkepin anak kucing liar dikasih ke ular. Lagi ngetren kayak gitu. Ngetren sekarang banyak banget. Jadi banyak sekali reptil-reptiler yang memang gaya-gayaan pengen melihara ular ya. Tapi bokeh gitu. Jadi akhirnya anak kucing ditangkepin itu dikasih ke ular. Dan pasti dimakan ular, pasti dimakan. Jadi kirain mah ya udah. Ya karena Iya. berbulu dan memang dia mamalia kan, pasti dimakan. Kita langsung aja deh kasih lihat gestarnya guys ya di sini ya. Jadi selain tikus ini ada memang seekor tikus yang benar-benar udah dipelihara Dari katanya kecil sudah ini. 2 tahun yang lalu ya. Nggak ngerti kenapa dokter Efri melihara tikus seperti ini guys. Siap. Nah,
Iya, saya masih heran sih dari tadi sih, Dok. Ini udah dipiara, Dok. Ini piara 3 tahun setengah. Ini enggak. Tuh, dia ini kandang. Berapa? 3 tahun setengah. 3 tahun setengah? Iya. Bukannya umurnya cuma 2 tahun ya? Iya, justru 2 tahun 3 tahun, tapi nggak tahu kenapa, mungkin karena dia nyaman ke tempatnya. Ini kan kesenangannya tuh marshmallow. Makannya marshmallow. Iya, senangannya. Makanya Bisa dia dikasih lihat nggak, Dok, dia makan boleh, marshmallow? tadi bawain. Ada Bentar ya, kartu. Kasih aja marshmallow. Dia kejar. Dia senangannya ini. Pasti sih penasaran saya. Penasaran sama iya, Pak, makasih. Kasih aja. Guys, ini marshmallow ya. Marshmallow. Nih. Mana? Coba lihat. Dia emang matanya agak seliweran ya. Ini nih. Nggak lihat. Oh, dia merasakan tapi dia nggak ngeh, guys. Ini. Oh, dia mungkin ada kita kali ya yang nggak biasa di sini kali ya. Sini aja di sini. Ini. Dia karena matanya seliweran juga dia dari bawah. Sini. Nah, ini guys. Deh. Enggak ada matanya tuh. Iya. Mas, Udah kayak hamster ya kalau makannya ya? Iya tuh. Tuh. Tapi dia disembunyiin dulu dan ada orang lihat tuh. Oh, dia takut diambil Ya, ya. takut diambil disembunyiin tuh. dulu Tuh, dia. makan lagi, pegang lagi tuh. Dia makannya apa biasanya, Dok? Ini saya kasih ketimun, ada pur ayam, pur ayam. Ke marshmallow mah kan istilahnya kayak cuman Cemilan aja. Tapi kan jangan terlalu banyak juga karena sakit gigi nanti. Gimana? Sakit gigi karena manis. Oke. Kalau saya pegang mah udah gigit kali ya, Dok? Boleh. Enggak, coba aja pelan. Enggak. Hebat. Sok-sok aja, mangga. Hebat. Aduh. Hebat. Udah silahkan ya. Ini namanya siapa tadi? Subscriber. Subscriber ya, guys. Tuh. Saya kira ini di Tuh, pembesaran buat dikasih makan Hebat. ular, bukan ya? Hebat, Ternyata yang dipiara ya. Ke dimandiin, Dok, ini berarti ya? Dimandiin? Ya, seminggu sekali tapi dimandiin karena Kalau ke pet shop dihina-hina nggak sama pet shop kira-kira mau mandiin? enggak, soalnya kan ke pet shop biasanya udah menerima orang-orang aneh yang memelihara binatang-binatang yang di luar wajar orang. Oh iya, jadi orang pet shop juga udah nggak? Oh, udah biasa. Ya, biasanya kalau di pet shop sebenarnya kenapa saya kalau pet shop ruginya kenapa? Kalau di mereka sama aja kan disabunin, disampoin ya. Ya memang galak ke orang lain ya. Iya, galak. Dia dipakai anduk tebal dipegang begini disekatin kan. Tapi dianya kalau udah sama pet shop bisa suka stres. Setelah 3 hari nggak mau makan. Pernah tapi, Dok? Pernah sekali. Pernah dibawa. beneran? Pernah dibawa. Dibawa ke pet shop buat dimandiin gitu? Di grooming gitu? Di grooming gitu, di rambutnya disiring gitu ya. Ya gitu. Jadi dia stres. Kok mau nerima tuh, Pet? Apa dia butuh duit atau dia gimana? bukan masalah menerima. Jadi pet shop ini sekarang ini kan sudah banyak sekali orang-orang yang memang aneh gitu loh. Tuh. Tuh lihat tuh. Tuh. Mana ayam merem-merem begini tikus hajar. Tikus tuh gini loh gitu. Nah gitu. Iya, biasanya. Gitu. Nah, nyocot ya. Bolong ya. Pernah lepas nggak? Lepas ini nggak loncat semua kali kan. Masuk lagi ke sini. Masuk lagi ke rumahnya. Oke. Dia pernah lepas dibuka begini, saya lupa nutupnya nggak kenceng diginiin doang. Dia kan bisa nabrak-nabrak Iya, dorong iya, itu iya. lepas jatuh sini, dia naik. Loncat sini kan, tahu-taunya Masuk lagi? enggak di situ. Udah gitu, Oh, ngapain itu? Naik ke sini lagi. Dia di sini. Tahu dia dimarahin. Besok kita beli buat dipiara gimana, Dit? Bikin. Enggak, dari kecil. Kalau udah gede nggak bisa. Gigit pasti ya? Udah gede Jadi nggak bisa. sebenarnya secara genetik mah ini kan tikus-tikus yang suka ada di got gitu itu bukan sih, Dok? Di got ya, tapi Iya dia kan? mengalami mutasi atau apa Iya, ya. Jadi dan kayak steril albino, lah, ini benar. bersih lah ya kalau Steril, ini mah steril ya. ya. Tapi tetap namanya steril, tainya mah banyak banget. Bau ya, tapi namanya tikus ya? Tikus segini memang. Dah. Makanya saya kenapa nggak pernah disimpan di dalam begini lah. Iya benar sih kalau di dalam. Kalau tikus mah agak Tapi- kalau anak mini mungkin dia masih bisa Tapi diakalin ya, Dok? ini sih kalau dibilang 3 tahun setengah ajaib juga karena umurnya 2-3 tahun. Iya, seharusnya 2 tahun. 3 tahun setengah ini. Karena dia sih selama ini kadang-kadang kalau saya ini ya, dia suka ada itunya, ada kalungnya. Dikalungin. Kalung itu ya jalan-jalan depan gitu dituntun. Coba aja jalan-jalan pagi-pagi. Mau dia. Atau kalau Jalan-jalan di jalan. Biasanya kan Di kalau situ. tikus kan kalau ada motor, gue mau tabrakin diri gitu. enggak. Pada banyak. Enggak, memang dia gimana ya? Kalau saya yang megang dia tahu gitu. Saya tidak akan nyakain dia gitu. Ini juga ada ikan tuh, Dit, sebenarnya. Tapi ikan jair gitu sih di sini. Karena dokter Ervin nggak fokus ke ikan. Ini kan jair emang buat lucu-lucuan aja, Dok? Atau buat kasih Ikan makan? itunya mati. Ikan apanya? Ikan koi habis. Waktu kemarin kan saya memelihara babi. Oh, ada babi. Oh, dimakan Babi ya? awal itu kan di sini sepertinya nih. Saya bebasin maksudnya karena ini tidak mungkin kabur karena itu Mungkin semua kabur. kan. Iya, iya, iya. Jadi terbang situ, terbang situ. Tapi terbang situ. kemana-mana nggak sih, Dok? nya dia suka di bawah sini aja nih. biasanya. Oh, jadi tahu gampang dia. dibersihin ya? Jadi nggak kemana-mana. Cuman kalau dia bersandar gitu, tek cet udah. Dah, udah gitu kan nggak pernah diganteng itu nggak pernah di sini. Cuman ikan habis. Jadi dan repot peliharanya Dan jadi di ditanya kenapa ya? Dia ada ikan di sini dia diam cek. Nah, Gitu ada ikan laut. habis ya. Cepet banget. Jadi mukanya bisa masuk air loh. Emang kita juga gitu ya, si Bapi ya di rumah Bisa juga masuk sama. air kepalanya. Iya, di rumah juga gitu. Masuk air. Masuk ke bak fiber ya. Iya, kepalanya masuk air. Kan basah. Ini udah gigit ikan. Akhirnya karena memang dia gak ini juga repotin banget. tapi jujur ya, kalau Buffy ini ikan gede juga dengan paruh yang lebih kecil dia ngecep. Makanya Bisa, gede-gede habis. Kemarin udah satu lagi dibikin pepes aja udah. Gede banget terus gede gini. Nanggung ya. Mati semua, gila. Mati semua. Memang kalau melihara binatang ya
itulah kalau mau asalnya sih sebelum ini dibangun, saya ada tiang begini nih, besi pakai gini, itu dipakai bantalan. Dia diem situ kan dipakai setahu kata tali ya. Dia diem gitu terbang gitu, naik lagi gitu. Nah, semenjak dibangun, dilepasin sini gitu karena ngerasa bahwa karunya oge gitunya, tapi ternyata memang jahatnya kena ikan. Ikan ya, makanya ikannya jadi nggak banyak. Cuma hebatnya juga biasanya suka ada tikus-tikus yang menyerang sini nih, nggak tahu di mana tikus hilang bersih. Oh, jadi dia juga makan tikus yang ada di sini ya? Iya, makanya dia makanya tikus juga makan, apa juga makan gila. Tapi memang biadab, sumpah biadab banget. Nggak akan mau pelihara lagi dok di sini? Untuk saat ini nggak ada ya? nawarin lagi, ya tapi istri nggak mau. Jadi, lumayan, tadi ada tawaran agak murah kayaknya aku yang ngambil deh. Kalau burung sih, nanti mungkin Iqbal yang ngambil. Nanti ya guys, di next kontennya kalau misalnya memang benar kita ambil, itu jujur hewannya burung hantu yang memang unik. Ini udah tahu kan ini? Ya ampun guys, ada kodok ya. Ini kodoknya, ini kodok yang disebut kodok pasek jumbo. Nih. Dampi ya dok ya? Kalau teman-teman ingin beli yang seperti ini, itu harganya sekitar 125-150 ribu harganya kalau mau beli. Kalau yang lebih kecil mungkin sekitar 75-an ya, yang gituan ya. Tapi kalau udah gede gini udah 125-150 ribu. Warnanya bukannya dia bisa berubah gitu dok ya? Ya, nanti dia sesuai moodnya. Kalau moodnya lagi bagus jadi hijau, tapi kalau coklat begini biasanya dia lagi stres. Itu yang satunya lagi pun bagus hijau dok? Ya, beda ya? Iya, berarti dia moodnya bagus. Kalau lagi stres dia tuh lagi bisa sama kayak begini. Ini si white lip itu kan ya? White lip. Tapi dia bisa dikawin silang dok? Bisa katanya, tapi saya coba aja nih white lip gini. Tuh, ada garis putih di mulutnya sama di sini kalau siang tuh kelihatan kuning. Oh, kalau malam dia jadi gitu ya? Iya, gelap. Tapi bagus juga, warnanya bagus, keren. Ini yang gini agak mahal biasanya. Kalau lebih mahal ya kalau yang white lip ini ya? Kalau white lip karena keunikannya dia kan tuh. Dan jangan salah ya, kalau kodok-kodok di orang mungkin digini dia loncat. Kalau saya kan pada diem begini kenapa? Karena dia tahu bahwa yang megangnya itu tidak nyakitin dia. Wow. Kalau manjat-manjat. Karena kan kalau makanya kayak enakannya binatang tuh kalau kita majak main begini tuh. Cuma makannya apa nih? Jangkrik? Jangkrik, cuma hati-hati aja. Hati-hati, dia suka kencing. Kencing? Katanya yang kena mata buta itu dong? Enggak buta. Enggak ya? Cuma infeksi aja karena kan infeksi ya? Jangankan kencing katak ya. Kita aja kencing mata kita pasti bengkak. Iya sih. Iya, masuk kencing manusia juga. Garam itu ya. Kan bukan apa-apa kalau kencing itu kan banyak bakteri juga. Iya sih, bener sih. Ya ini palingan ini apa? Yang namanya hamster. Hamsternya hamster Syrian. Tapi ini mah bukan Syrian biasa kayaknya. Bukan ya, hamster yang gede. Kayak kucing Persia. Nah, ini kalau malam suka agak galak nih. Gigitnya lumayan juga tuh. Oh, sakit ini. Tapi repot nggak sih pelihara yang rambutnya panjang begitu? Kita belajar cara memeliharanya ya. Nanti mungkin saya bikin konten dengan Iqbal tentang ini. Oh, boleh. Saya bagaimana memelihara dia. Karena dia itu Syrian ini mempunyai ciri-ciri yang bukan seperti memelihara hamster biasa. Dia mempunyai cara tertentu supaya dia bisa lebih lama di tempat kita. Dan ini tuh salah satu hamster terbesar ya, karena dia ini merupakan hamster yang sebetulnya hamster emas ya. Hamster emas, jadi hamster yang betul-betul lebih besar ukurannya dari hamster pada umumnya. Tuh manjat tuh. Dia pinter banget kabur. Makanya kalau dibuka langsung kabur dia, manjat ya, pinter banget. Tapi kalau misalnya dia mau sih gigit ini mungkin bisa aja dong. Bisa aja, tapi karena dia tahu sekarang ini nggak diapa-apain, dirawat dengan baik. Nanti saya ajarin bagaimana juga cara pemeliharaan dia ya. Nanti sekarang kita bahas nanti ini ya. Oke, itu aja mungkin, itu mah udah biasa. Karena yang punya saya yang logistiknya mati, masalahnya matinya juga saya bingung. Kenapa? Tiba-tiba kenapa tahu di kandangnya diem. Oh iya, aku juga pernah kayak gitu. Diem. Iya, diem di kandangnya. Lah kok diem? Ya mati. Cuma ya itu nanti juga kalau mau bahas tentang tugas glider, yang pasti siap-siap bau badannya. Karena utamanya yang jantan lebih gila lagi, di bau kelenjar hormonnya itu banyak banget dikeluarkan kalau misalnya dia untuk menarik betinanya. Dan dia itu tidak bisa diatur seperti kucing atau anjing. Dia pasti sama kencing di mana-mana. Dia mah nggak susah latihnya ya, nggak bisa ya. Itu saya udah berapa kali latih ini, tetap kadang-kadang memang udah tahu kalau dia mau pup lari dulu ke kandangnya. Tapi kalau kadang-kadang dia nggak ini, cot ya sini. Pupnya kan jijik banget ya, panjang gitu. Maksudnya jorok lah. Nah itulah yang saya bilang nggak sukanya dia melihara dia, bau sama itu. Nggak bisa diatur ya. Betul. Dan memang jarang orang yang melihara ini ya. Iya. Jarang karena baunya itu. Ini baunya kaca. Iya lumayan. Makanya taruh di sini ya dok ya. Iya. Dia di dalam pasti bau, ngamuk kalau lain. Oke lah, jadi kayak gitu ya guys ya, banyak banget ya hal yang bisa. Kalau mau lihat krokodil string juga ada. Oh, ada krokodil string. Udah gede banget loh. Di mana dok? Saya disimpan di kamar. Ya pakai AC ini bawa ke dalam sekalian ini mau bikin konten. Oh yaudah nanti. Ya, saya bawa keluar. Terakhir ya, kita bakal lihat krokodil string-nya guys ya. Sebelum kita tutup videonya ya. Nah ini guys, terakhir krokodil string. Oh gede. Gede banget. Krokodil string udah gede banget ini ya. Ini gede banget ini. Dan dia dipakai AC gitu dok? Iya tuh.
Keren kan? Gak galak ya dia mah ya. Galak Masa juga. sih? Coba nih gitu ya. Oh enggak, silakan lah kalau bisa galak. Oh, masuk ke tempat sampah guys. Nggak boleh. Kenapa dia lompatnya ke tempat sampah? Oh, gigit ya? Gigit ya? Gigit ya? Gigit. Galak dia. Gitu ya ternyata Kata ya. siapa nggak kalau Oke, nggak namanya galak binatang itu dia mau hajar, kata saya dan sobek. Makanya hati-hati dia bisa loncat. Oke lah, jadi kayak gitu mungkin ya guys ya video Ini ya, kita. apa? Makanannya. Makanannya ya gini, kita sediakan begini, kan pakai gini nggak bisa kabur. Iya. Oke. Saya ganti sekarang tuh airnya tuh. Ya, airnya kan udah kotor nih. Biasanya airnya kita ganti ya kalau ini 2 hari sekali. Kesini aja airnya. Basah gitu ya. Jadi jangan basah terus semua juga karena dia bisa pilek. Nah ini lagi diisi air ya. Oh, dibasahin tuh jangan banyak semua karena kalau basah semua juga nggak bagus ya buat dia. Dan ini mau dimasukin lagi ke tempat AC ya? Iya, saya lagi karena dia Sampai harus di kamar-kamarnya dingin. Tuh, ya. sampai dingin gini dia baru betah dia. Dia disimpan tuh di kamar. Lucu kalau malam dia keluar. Aduh guys, Kayak jadi gini keluar dia nyari makan. sangat amat. Tapi bandingin blowing, deh, Bang, pasti lebih gede, Bang. Ini ukurannya saya bandingin yang punya teman-teman mah kecil, Bang. Segede kia palingan ukurannya. Udah pada mati lagi. Pada mati lagi. Ini mah udah gede banget tuh. Segede gini loh. Oh iya. Makanya kalau orang bilang krokodil asing nggak pernah gigit, bohong. Gitu ya. Saya nggak pernah pelihara, jadi saya nggak tahu. Soalnya nggak percaya itu nggak pernah gigit, sama saya sini ke rumah saya. Itu gigit ya. Balik begitu kan tadi mau balik. Hampir kayak gigit ada Iya, ya. kalau saya nggak. Karena Kalau nggak lama-lama refleks mah gigit ya. terbiasa. Kalau megang hewan kayak ular juga. Kalau misalnya dia mau nyamber ketahuan, mau nyamber sini. Dia udah siap-siap begini tuh. Berarti tuh arahnya kemana? Kalau ke sini ya kita ke sini. Ngidam. Harus ada refleks juga gitu Benar, ya. refleks. Ya. Karena kan kadang-kadang refleks itu kan terbentuknya dari proses juga. Karena kita pengalaman juga, sering melihat juga. Jadi kalau namanya binatang apapun juga kalau mau gigit kan udah tahu. Aduh, jadi ada aja guys ya. Kalau kita simpulin di sini hewan-hewannya ya makin Ya, aneh gitulah lagi. namanya. Dan ya sehat-sehat selalu ya dok ya. Iya. Sehat-sehat selalu ya. Makin banyak hewannya nanti ya. Bikin bisu. Udah cukup. Sudah pusing. Udah pusing ya. Ya udah. Saya sih bukan apa ya, kalau mau juga nanti mungkin lebih banyak memperbanyak tentang ular ya, karena ular tuh satu dalam perawatannya lebih mudah. Dia makan seminggu sekali, seminggu sekali. Jadi kalau kita untuk orang yang sibuk jarang bisa untuk tiap hari ganti-ganti kandang bersihin segala macam ya repot gitu, karena ular itu kan sebenarnya air juga kalau mau 3 hari sekali kasih air, jadi nggak tiap hari juga. Tapi kalau saya tiap hari, kenapa saya biasakan supaya kalau dia mau minum ada airnya gitu. Iya, biar tadi lah yang udah Iya. dilatih tadi ya guys ya. Oke. Lah, Ya tinggal nunggu aja sekarang Iqbal gimana melihara. Nggak usah yang itu dulu deh. kemarin Mau kan dapat kita- mystery box ular langsung aku kasihin ke orang. Apa? Mau dapat mystery box ular langsung aku kasihin ke orang. Bukan ke saya, Pak Ayah nih yang tahu nih. Ya nanti kita kasih lah ya. Ular kalau mau ular ntar kita kasihin deh ya. Padahal mystery box tuh kadang-kadang, tapi banyakannya pastinya orang boa. Coba ya. Ya boa ya. Apa sih monopohon gitu? Ya mau mana pohon saya ada punya, kalau ayah ada disimpan. Mana pohon tuh ularnya suka nyambar. Suka nyamber ya? Di Tapi hati. nggak kenapa-napa ya. Kira nanti kita kapan-kapan ya kasih ular ke dokter Elvin dan udah mungkin kayak gitu Saya aja. nggak mau Video ular, ini. Iqbal mah. Apa tuh? Pengen sapon. Beneran mau salmon? Salmon. Pengen Iya, beneran? bener. Ya, nanti kita kirimin deh salmon ya. Soalnya kalau salmon tuh saya jujur aja Pengen gue pengen salmon. melihara, karena kan makanan juga kan nggak jauh beda ya, paling Iya, tikus paling banyak ya tikus ya, kalau nggak juga apa. Tapi paling tidak kan salmon itu ada suatu pakai koko khas memang atau apa sih? Bobok masih pakai itu balok kayu. Tapi ya biar nggak bau aja sih maksudnya. Oh gitu, Iya bedanya. sih. Tapi Soalnya- kalau misalnya pakai itu dia jadi lebih nyaman juga suka gali-gali. Kalau teman malah anehnya dikasih teman punya ya, itu dikasih ini pasir yang buat apa? Buat hamster tuh yang pasir yang zeolit. Iya, zeolit. Dia emang gak gali ke dalam kan, tapi ya untuk satu kan sebenarnya Gimana, bedding nggak itu tahu kan saya. satu kan untuk kalau misalnya dia kencing nggak bau, satu kan. Keduanya kalau dia misalnya butuh kehangatan dia kan masuk. Itu kan ciri khasnya kan kalau namanya Iya. hewan untuk bedding itu kan alas ya. Itu makanya beda-beda gitu. Jadi kita kirimin salmon ya di next video mungkin nanti kawan-kawan kita kirim deh. Jadi kayak gitu aja. Makanya jangan lupa juga buat subscribe Ya. channelnya Dr. Ervin ya. Soalnya saya juga waktu itu keracun sama Iqbal juga dari mulai kura-kura. Saya kura banyak banget tuh kura-kura dari mulai Pictabelly semuanya ada semua. Tapi Repot ya? herannya namanya Picta ini Ada mati. nggak pernah lama loh. Tapi Iqbal juga sama sana. Enggak sih, Masih hidup? Hidup. Saya Picta mati semua. Mau Picta dorsalis, mau Pictabelly, mau Picta semuanya. Kayaknya emang nggak cocok aja sama tempatnya. Satu mungkin nggak cocok tempatnya, mungkin ya, keduanya juga mungkin saya selalu tuh pisahin tuh. Pisahin itu maksudnya yang pita aja gitu ya. Yang ini karena memang dalam persilahsiaan kura-kura juga ada istilah bully membuli. Iya. Yang utamanya yang gede bisa kayak kecil, tapi kalau yang
sama-sama kecil juga ada yang jahat juga gitu. Ada yang jahat ya. Ya, biasanya yang jahat-jahat tuh bangsa yang jenis-jenis yang dada merah. Itu lumayan loh. Dada merah tuh kan tipe-tipe yang aqua full. Iya, Kan iya, kayak si Badroki itu aqua full. Gitu. Jadi maksudnya dia mesti tendam semua kan, berenang kan. Nah, kalau yang di permukaan-permukaan itu bisa dihajar. Dibelantar. Jadi kura-kura mah nggak mau ya. Dah sapmo deh nanti dah. Oke. Sip, kayak gitu. Kalau kura-kura sih saya udah nyobain AST udah. Cuman AST dulu pernah nyobain resiko galak pisan Galak ya? Resikonya juga kita takutnya ya orang Takut maksudnya, berbahaya lah ya kayak yang lain ya. kadang-kadang yang ngeliat sini ada anak-anak, kalau gini kan masih aman ditutupin semua. Anak-anak kan kalau ke air gitu kan tangannya gini-gini tak masalah gitu. Oke, jadi kayak gitu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye. Iya, baik, Thank you. terima kasih. Nuhun, Dok. Nuhun, sami-sami.